Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sudut. Ini merupakan materi yang ada di kelas 7 ya. Oke, sekarang kita belajar tentang sudut. Nah, sebelum kita masuk ke pengertiannya, kita lihat dulu bagian-bagian dalam sudut ya. Ada yang pertama kaki sudut, itu harus 2 minimal, lalu titik sudut dan sudut. Ya, jadi apa sih sudut? Sudut adalah ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Dan yang kedua, titik sudut adalah titik perpotongan kedua kaki sudut, yaitu titik O. Dan derajat merupakan satuan yang paling sering dipakai untuk menyatakan ukuran sudut. Nah, memang derajat ada apa lagi selain sudut? Ada juga menit, ada juga detik yang biasa dipakai untuk di dunia kelautan ya. Oke. Nah, kita lanjut saja ke penamaan sudut ya. Jadi siswa kelas 9 kadangkala masih tidak bisa memberi nama sudut. Ya, karena di kelas 7-nya entah lupa entah bagaimana. Yang pasti, karena sudut ini mempunyai dua kaki yaitu OA dan OB, sehingga kita bacanya keliling. Jadi AOB atau BOA ya. Sekali lagi AOB atau BOA. Nah, bagaimana dengan yang ini? Menurut kalian nama sudutnya apa? Oke. Ya, LMK atau harus pakai kata sudut ya. Sudut LMK atau sudut KML. Nah, bagaimana dengan gambar yang ketiga ini? Menurut kalian nama sudutnya apa? Oke, nama sudutnya adalah sudut EFD atau sudut DFE. Oke. Nah, kenapa nggak dibilang sudut O aja? Kenapa nggak dibilang sudut M saja? Kenapa nggak dibilang sudut F saja? Nanti saya jelaskan kenapa. Oke? Nah, jadi intinya cara menggambar sudut tidak boleh hanya pakai pensil saja atau pulpen saja, tapi harus menggunakan penggaris dan yang paling penting adalah busur. Nah, kadangkala masih ada siswa nih yang nggak bisa menggunakan kapan menggunakan merah, kapan menggunakan biru ya. Jadi kalau garisnya muncul dari sebelah kiri, ya kamu pakai angka yang biru. Kalau garisnya muncul di sebelah kanan, kamu pakai yang merah gitu ya. Nah, cara menggambarnya mudah. Yang pertama kamu buat garis lalu beri titik simpul, ya kan? Kalau sudah, kamu letakkan paling tengah busur itu ke titik simpulnya. Nah, kalau kamu mau buat sudut 40, karena sudutnya datang dari kanan, berarti kamu pakai angka yang dari luar itu ya. Buat titik, kalau sudah, tarik gitu. Jadi, kalau mau pakai busur aja juga bisa kalau memang gambar yang dibuat itu nggak besar gitu ya. Nah, lanjut cara mengukur sudut. Jadi kalau ada gambar sudut nih, kamu tinggal tempelin busurnya ke situ ya kan. Kamu lihat garisnya nih nongol di mana sih ya kan. Ternyata muncul di angka 60. Loh, kenapa nggak 120? Lihat titik B. Titik B muncul dari kanan. Berarti di kanan itu yang nolnya adalah yang bagian dalam. Jadi kamu lihat 0, 10, 20, 30, 40, 50, dan 60. Jadi sebesar sudut BAC atau bisa juga dibilang sudut CAB besarnya 60. Oke. Gitu ya. Nah, busur tuh ada macam-macam. Ada yang merek Butterfly, dia keras. Ada juga yang busur 2000-an, dia lebih lunak. Kalau saya sih lebih rekomen yang lunak. Karena apa? Dia kalau jatuh nggak pecah, nggak sompel, dan dia elastis gitu ya. Harganya 2000-an kalau nggak salah, apa 1000-an gitu. Nah, ada juga sih merek Butterfly yang tengahnya kosong. Nah, itu susah tuh untuk mengukur sesuatu yang garisnya pendek. Nah, kalau kalian pakai yang bening, kalian kan walaupun garis AC-nya pendek, tapi kalian bisa tahu bahwa jawabannya 60 karena di dalam busur itu sudah muncul garis-garis gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis sudut. Nah, kira-kira ya, ini saya masukkan gambarnya, sudut lancip. Berapa sih batas sudut dibilang lancip? Ya kan? Sudut batas lancip adalah 89. Jadi kalau 90 udah nggak disebut lagi lancip, tapi siku
siku. Kalau lewat dari 90 gimana? Namanya tumpul. Batasnya cuma sampai 179. Kalau sudah 180 namanya sudut lurus. Nah, sudut lurus ini kalau lebih dari 180 namanya sudut refleksi. Loh, kok saya baru denger ya namanya sudut refleksi? Iya, karena biasanya kita tuh suka ngukur sudut yang kecil. Nah, sudut refleksi adalah hasil refleksi dari sudut yang kecil itu. Contohnya di situ tertulis 335 derajat. Nah, coba kalau kamu ukur pakai busur, bingung nggak? Bingung kan? Makanya yang diukur sudut CBA dulu. Nanti kalau sudah tinggal dikurangin. Itu namanya sudut refleksi ya. Oke, sekarang kita masuk ke hubungan antar sudut. Nah, ternyata sudut sama sudut yang lain tuh punya hubungan. Hubungan yang pertama adalah saling berpelurus. Loh, kenapa ada kata saling di sini? Nah, sekarang coba kita kasih nama ya. Sudut yang besarnya 45 derajat namanya apa coba? Namanya sudut BOP. Lalu yang besarnya 135 derajat namanya sudut AOP. Nah, jadi 45 derajat adalah pelurus dari 135 derajat. 135 derajat adalah pelurus dari 45 derajat. Jadi mereka saling berpelurus. Artinya kalau dijumlahkan mereka akan membentuk 180. Secara umum bentuknya seperti ini. X tambah Y sama dengan 180. Jadi isi hukumnya katanya dua sudut dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen jika kedua sudut itu berjumlah 180 gitu ya. Nah, sekarang yang kedua. Dua sudut saling berpenyiku. Nah, di sini kita baca ya. Sudut yang besarnya 35 derajat apa coba dibacanya? Ya, sudut DAC. Kalau saya bilang sudut CAD boleh nggak, Bu? Boleh, ya kan? Nggak ada aturan yang khusus. Boleh DAC, boleh CAD. Yang penting jangan bilang BAC. Karena besar sudutnya 55 derajat. Nah, coba bayangkan kalau saya cuma bilang sudut A. Apa yang ada di benak kalian? Bu, yang dimaksud 55 atau 35? Nah, akhirnya kan membuat keambiguan alias bermakna ganda. Oleh karena itu, penamaan sudut harus 3 huruf. Sudut BAC dan sudut CAD. Nah, di situ ada kata saling berpenyiku. Apa sih maksudnya? Ternyata saling berpenyiku itu penyiku dari 55 adalah 35 derajat. Penyiku dari 35 derajat adalah 55 derajat. Jadi kalau dijumlahin sudah pasti 90 derajat gitu ya. Atau secara umum seperti ini. Jadi kesimpulannya, dua sudut dikatakan saling berpenyiku jika kedua sudut berjumlah 90 derajat ya. Lanjut ke yang ketiga, dua sudut saling bertolak belakang. Nah, kok kenapa dibilang bertolak belakang? Gitu kan? Contohnya ini, ada dua garis lurus yaitu garis CD dan garis AB. Lalu sudut yang terapit besarnya 35 derajat. Nah, sekarang saya mau nanya, kalau saya bilang, mana sudut O? Apa yang ada di benak kalian? Bu, O yang atas, O yang kanan, O yang bawah, apa O yang kiri? Nah, karena jadi tambah bingung, kamu tulisnya AOC, berarti 35 derajat. Nah, sekarang kalau saya tanya, sudut BOD berapa? Nah, ternyata besarnya adalah 35 derajat. Loh, kan ada kata bertolak belakang. Kalau saya, Bu, mencintai seseorang, lalu cinta saya bertolak belakang. Artinya saya cinta, dia tidak. Tapi kenapa di matematika kalau bertolak belakang malah sama-sama 35 derajat? Nah, itulah matematika ya. Jadi berbeda dengan kehidupannya ya dalam segi percintaan. Nah, ya. Bu, lalu 145 ini dari mana? Nah, 35 dengan 145 punya hubungan. Nama hubungannya berpelurus karena ada garis lurusnya yaitu AB. Ya. Nah, lalu
sudut yang kanan nih, sudut BOC bertolak belakang dengan AOD. Sehingga kesimpulannya sudut AOD adalah 145 derajat juga ya. Jadi kesimpulannya di sini katanya dua sudut yang bertolak belakang adalah sama besar gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke contoh soalnya ya. Nah, contoh yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Tentukan nilai X. Nah, berarti kita lihat nih. Ini kalau dijumlah berapa? 180. Berarti kita tulis. Untuk mencari nilai X, kamu jumlahkan sudut PRS dengan sudut QRS. Jumlahnya 180. Saya tulis 3X tambah 5X tambah 20. Jadinya 180 gitu ya. Derajatnya nggak usah ditulis, kan lagi PLSV ya. Kalau sudah 3 tambah 5X menjadi 8X tambah 20. Nah, kalau sudah 8X 20-nya pindah jadi 160. Lalu 8-nya pindah menjadi 20. Artinya X-nya ini adalah 20 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang yang B, yang ditanya adalah pelurus sudut PRS. Nah, di sini nih pengecohnya. Kalau ada pelurus PRS berarti yang ditanya bukan PRS, tapi sudut sebelahnya, sudut QRS. Sudut QRS di sini 5X plus 20. X-nya saya ganti deh dengan 20. Nah, jadi hasilnya adalah 100 tambah 20. Jadi 120 derajat gitu ya. Nah, kita lanjut ke yang C. Ya, di sini diminta katanya pelurus QRS. Berarti kalau pelurus QRS bukan QRS yang ditanya, tapi sudut PRS. Katanya 3X. Berarti 3 kali 20. Berarti hasilnya adalah 60 derajat. Lalu kalian pasti bertanya, Bu, emang benar jawabannya segitu? Coba nih kalian jumlahin. Berapa coba jawabannya? Hehe, betul ya? Jawabannya 180. Berarti tidak bisa dibantah nih jawaban saya ini, ya kan? Lanjut ke nomor 2. Contoh gambar berikut, tentukan P. Nah, lihat di sini. Nah, ada dua sudut yang saling bertolak belakang. Karena aturannya sama, maka di sini 3P sama dengan 45. Berarti untuk cari P, kau bagi dengan 3 menjadi berapa coba? Ya, jawabannya 15 derajat. Kalau sudah tahu, berarti sebesar sudut AOC adalah, nah, AOC. Nah, kamu gini, AOC. Nah, berarti yang ini. Loh, terus ini berapa? Dia berpelurus, berarti 180 dikurang 45, hasilnya 135. Nah, gitu ya, gampang ya. Sekarang sudut BOD. Wah, sudut BOD dengan AOC bertolak belakang. Karena di sini tuh sama, ya kan? Jadi saya tulis aja sudut BOD sama dengan sudut AOC. Jadi dia 135 derajat. Gitu ya. Jadi kita tuh harus bisa menggabungkan hubungan sudut ini, hubungan sudut itu dengan mematuhi aturan-aturannya gitu ya. Jadi matematika itu nggak bisa tuh sat-set karena ada aturan yang tidak boleh dilanggar. Oke, sekian video yang ingin saya buat hari ini. Sampai jumpa di video tentang garis. Bye bye.